Ibu, teman-teman semuanya, apa kabar kita pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Yang pertama, ada doa pagi yang dilakukan setiap hari di frekuensi jam 5 pagi hingga jam 6 pagi. Di malam harinya ada menara doa yang dilakukan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sore hingga jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan di jam 8 malam hingga jam 9 malam secara online. Di hari Sabtunya, setiap hari Sabtu jam 4 sore ada ibadah anak, ibadah Sabtu ceria, khusus anak-anak berusia 0 hingga kelas 5 SD, 0 tahun hingga kelas 5 SD. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang memiliki putra-putri berusia 0 tahun hingga kelas 5 SD bisa sama-sama mengajak putra-putrinya untuk hadir ibadah Sabtu ceria khusus anak-anak di setiap hari Sabtu jam 4 sore di Ruko GBI Kabar Baik. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir untuk mengajak anak-anaknya bisa sama-sama mengajak putra-putrinya hadir secara online setiap hari Sabtu jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Di hari Minggunya ada ibadah raya yang dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Bersamaan dengan ibadah khusus anak-anak Kids Community yang juga diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Di ibadah raya kedua diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Dan bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu semuanya yang berhalangan hadir secara onsite, bisa sama-sama mengikuti ibadah raya secara online setiap hari Minggu jam 1 siang. Dan ibadah raya ketiga diadakan setiap hari Minggu jam setengah 4 sore khusus remaja berusia kelas 6 SD hingga kelas 3 SMP. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita mengundang untuk sama-sama hadir terkhusus untuk ibu-ibu nih. Ada modul 2 ibu yang diadakan setiap hari Sabtu kedua setiap bulannya. Jadi buat ibu-ibu semuanya yang sudah mengikuti Wanita Bijak bisa sama-sama mengikuti modul 2 ibu setiap hari Sabtu kedua jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Dan khusus bapak-bapaknya ada Kompas Bapak yang diadakan setiap minggu kedua setelah ibadah raya pertama selesai. Di hari ibadah kita akan sama-sama memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya bisa ditransfer ke rekening GBI Kabar Baik. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, persembahan investasi iman bisa diberikan atau bisa ditransfer ke rekening Deborah Asima Rohayani. Sebentar kita akan memulai ibadah kita, Bapak Ibu teman-teman. Selamat mengikuti ibadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk kita berdiri. Puji Tuhan, kita mau mulai ibadah hari ini dan kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang gak pernah berubah. Kami percaya kami akan melihat perkara hebat yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kami. Dan Tuhan terus lakukan atas hidup kami dan pelayanan di tempat ini. Sebentar kami mau mulai ibadah hari ini Tuhan, ambil alih seluruhnya. Semua ada dalam kendali Tuhan. Kami percaya hadirat Allah yang kuat menjamah setiap kami. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, hadirat-Mu memulihkan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan dan mujizat. Bahkan kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu kami rasakan ketenangan dan damai sejahtera. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan, dan kami mau serahkan ibadah hari ini sepenuhnya dalam kendali-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita mulai, boleh beri salam kanan kiri depan belakang. Katakan hari ini Bapak luar biasa, Ibu luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kalau Allah yang mengatakan Dia mengerjakan perkara-perkara hebat adalah Allah yang mengerjakan hingga hari ini. Dia dapat melakukannya dalam hidup kita, amin. Kita mau nyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Allah sanggup. Mari kita sambil tepuk tangan di hadapan Tuhan. Yes. Biar pujian ini menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Yang tak pernah dapat dilihat mata dan
Allah yang dahsyat. Coba kasih tos kanan kiri depan belakang, bilang Allah kita Allah hebat loh. Yes, Allah kita Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu ketika kita menaikkan pujian ini, iman kita bertumbuh dan kita semakin dikuatkan dengan apa yang kita ucapkan. Yang setuju katakan yes. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Haleluya. Oh, oh. Yes. Sungguh Tuhan yang sudah pilih setiap kita. Sama-sama katakan pujian. Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk dan mengenal kasih-Mu. Hidup dalam rencana-Mu. Dengan penuh keyakinan katakan, Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Boleh tepuk tangan di atas kepala yuk. Haleluya. Kau mengerjakan dengan dahsyat Tuhan. Katakan Kau telah pilih. Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk. Kami mengenal kasih-Mu dan mengenal kasih-Mu. Hidup dalam rencana-Mu. Mari sambil angkat tangan katakan, Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat, anugerah terbesar. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu, sambil tepuk tangan. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar. Yes, dari impianku. Lebih lagi. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang
buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebuah pujian mengatakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, tapi karena Tuhan. Hari ini Tuhan mau melakukan hal yang dahsyat di tengah-tengah kita. Pertanyaannya, masihkah ada iman di hati kita? Apapun tantangan yang kita sedang hadapi, tetap percaya Allah kita yang besar, mengerjakan perkara-perkara yang hebat. Dan Dia akan melakukan lebih dahsyat lagi dari apa yang pernah kita lihat. Terima kasih Tuhan. Saat ini ada kekuatan yang luar biasa turun atas hidup kami, menolong kami untuk terus melangkah dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya. Mari katakan pujian ini dengan penuh iman. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Dia yang meneguhkan, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ketika kita menaikkan pujian ini, apa keraguan yang masih muncul dalam hati kita? Yuk alihkan fokus kita. Lihat kepada pekerjaan yang lain besar. Lihat kepada Tuhan yang besar yang dapat melakukan sesuatu yang gak mungkin. Pandang Tuhan di dalam segala keterbatasan kita. Terima kasih Tuhan. Saya mau mengajak kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan.
sebagai bentuk penyerahan kita. Tuhan, kami mau belajar terus percaya. Sekalipun kami belum melihat saat ini, kami tahu Tuhan tetap mengerjakan. Tuhan sedang melakukannya. Tuhan belum berhenti. Tuhan sedang bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kau tak pernah berubah. Kami percaya firman-Mu terjadi. Kau tak pernah berubah. Sungguh kami akui kebesaran Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Tuhan yang menuntun kami hingga hari ini. Dalam penyembahan kami mau nyatakan rasa syukur kami bagi Allah yang hebat, bagi Allah yang mengerjakan dengan luar biasa. Segala ketidakmungkinan yang dapat terjadi dalam hidup kami, Kau Tuhan dapat mengerjakannya menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu Tuhan, Kau Allah yang sanggup. Dia Tuhan yang melakukan. Dia Tuhan yang mengerjakan. Dia Tuhan yang menuntun kami hingga saat ini. Tuhan, apa yang gak pernah kami lihat oleh mata kami, gak pernah timbul dalam hati kami, gak pernah kami dengar, Tuhan mengerjakan dengan dahsyat. Tuhan melakukannya dengan hebat. Karena Allah kami memang Allah yang hebat. Karena Allah kami memang Allah yang hebat. Allah yang besar di atas segala Allah. Allah yang sanggup. Allah yang sanggup. Kami mempercayai-Mu Tuhan. Kami memegang janji-Mu. Kami mempercayai-Mu. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Hari ini, apa yang membuat kita ragu? Ketakutan apa yang menghimpit kita? Tuhan sanggup mengubahkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Dia akan melakukan lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi dari perkara dahsyat yang pernah kita alami. Dan itu kami yakini Tuhan. Kondisi di luar bisa bergoncang, kondisi di luar bisa menakutkan, tekanan dapat menghimpit kami. Tapi karena kami memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kami tidak akan goyah sedikit pun. Karena kami ada di dalam tangan yang kuat, maka kami tidak akan jadi
Bapa yang ajaib. Saya mengajak jemaat Tuhan kita berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Pujian ini menguatkan kami. Kami percaya bukan lagi karena melihat, tapi karena kami mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami yakini Tuhan. Sebab kami percaya. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Kami punya Allah yang sungguh luar biasa. Firman-Mu tidak akan pernah berubah, artinya apapun yang kami imani semua akan terjadi dalam setiap bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami ada hari ini sebagai bentuk rasa syukur kami. Betapa kami mengasihi Engkau, betapa kami mencintai Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan mengisi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang terus menghasilkan buah pada musimnya. Sehingga orang-orang di sekitar kami bisa menikmati betapa indahnya, betapa manisnya kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Silakan duduk. Senang sekali akhirnya saya bisa berbicara di sini ya, setelah kemarin 1 bulan saya tidak ada. Puji Tuhan. Ya, tema kita bulan ini adalah greater things ya. Kita mau melihat hal-hal yang besar yang mau Tuhan kerjakan untuk pelayanan kabar baik ini dan juga untuk pribadi kita masing-masing. Jadi setiap tema Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mungkin sedang menonton YouTube, itu tidak hanya berlaku untuk gereja yang sedang sedang melayani, tapi itu juga menjadi satu rema buat setiap kita secara pribadi. Jadi imanin ya, harus belajar mengimani. Oh temanya ini, oh saya imani nih, sesuatu yang besar akan terjadi pada saya bulan ini, amin. Nah gitu ya. Jadi harus diimani setiap tema-tema itu. Kenapa? Karena tema ini adalah hasil doa kita dengan Tuhan. Ya, jadi saya percaya ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan buat kita semua. Oke. Nah, tema ini diambil dari Yohanes 1 ayat berapa itu? 50b. Tapi saya mau baca ini satu perikop. Perikopnya adalah murid-murid Yesus yang pertama. Dan kita mulai dari paragraf yang kedua. Jadi satu perikop itu ada 2 paragraf ya. Paragraf pertama itu mengenai murid Yesus yang pertama yang dipanggil yaitu Yohanes. Nah perikop yang berikutnya itu adalah ketika Yesus memanggil Filipus dan Natanael. Nah kita mulai di ayat 43. Kita mau baca ini sama-sama. Yuk kita berdiri. Nah ya. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah."
Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Silakan duduk Bapak dan Ibu. Jadi ayat 50b itu yang mengatakan engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu yang menjadi tema kita pada hari ini. Nah, dalam perikop ini, bagian kedua dari perikop ini, itu Yesus bertemu dengan Filipus dan Natanael. Jadi saya mau bahas mengenai Filipus dan Natanael saja ya. Saya tidak akan bahas paragraf yang pertamanya, tapi saya akan bahas di paragraf yang keduanya saja. Nah, yang menarik di sini adalah bedanya kalau paragraf sebelumnya itu murid-muridnya yang minta untuk menjadi muridnya Yesus, tapi paragraf yang kedua ini justru kebalikannya, Yesus yang memanggil Filipus dan Natanael. Itu luar biasa loh ya. Berarti ternyata kita ini sebagai orang-orang Kristen itu ada panggilan-panggilan secara rohani yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengaktifkannya. Itu ya. Tuhan tidak menunggu lagi sampai Filipus bilang aku mau ikut engkau. Tapi justru Tuhan sendiri yang menawarkan kepada Filipus untuk ikut aku. Karena di ayat yang 43 itu ya dikatakan ia bertemu dengan Filipus dan berkata ikutlah aku. Ya ayat 43 Elva. Nah ya seperti itu, ikutlah aku. Jadi ini juga mau bicara bagaimana cara Tuhan untuk memanggil setiap kita tuh berbeda-beda. Ada orang yang memang punya kesediaan dan sudah terkonek dengan roh Tuhan. Sehingga dia memiliki inisiatif untuk datang dan minta melayani. Tapi ada orang-orang ya yang memang harus dipanggil seperti Filipus baru dia melayani. Jadi ini memang cara Tuhan yang unik dan kita tidak bisa membatasi. Bagaimanapun cara Tuhan ya, tetap setiap kita harus belajar atau harus mengaktifkan diri untuk ambil bagian dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Amin. Ya, jadi kalau selama ini ada himbauan, ayo kita ikut doa, ayo doa sama-sama. Karena berdoa itu adalah bagian yang paling mudah kita lakukan sebagai seorang Kristen. Betul ya? Doa itu nafas kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Gembala udah bilang, ayo kita mau doa sama-sama, kita berdoa setiap pagi, ayo aktifkan diri kita. Untuk kita ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Ya, karena saya percaya ketika kita lakukan sesuatu maka tergenapilah ayat 50b itu bahwa hal-hal besar itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah Filipus itu ya, nama Filipus ya bukan Filipusnya ya. Nama Filipus itu berasal dari nama bahasa Yunani. Padahal Filipus itu bukan orang Yunani. Jadi jadi waktu itu ada orang-orang Yahudi itu suka pakai nama-nama yang bukan Yahudi gitu loh. Jadi seperti kita orang-orang Indonesia yang suka pakai nama-nama kebarat-baratan. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi pada saat itu sebenarnya bukan hal yang lazim. Jadi harusnya dia memakai nama dari daerahnya. Tapi dia memakai nama yang bukan bagian dari bangsanya gitu. Jadi seperti ikut-ikutan dengan bangsa-bangsa lain dan memberi namanya adalah Filipus.
Yang menarik di sini adalah pada saat itu sesuai dengan tradisi yang ada, Tuhan tidak mengubah nama Filipus. Ini menjadi satu penguatan buat kita, ya. Kita ini dari latar belakang apapun, Tuhan tuh terima kita loh. Seperti Filipus gitu loh, Tuhan tuh terima Filipus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, Filipus itu dikatakan ya di ayat yang ke-44, Filipus itu berasal dari mana? Betsaida. Nah, saya mau bilang, Betsaida itu artinya rumah jaring. Ya, Betsaida kenapa disebut sebagai rumah jaring? Karena sebagian besar ya di situ yang tinggal itu adalah para nelayan. Makanya disebut sebagai rumah jaring. Nah, Betsaida ini terkenal sebagai tempat yang jahat. Kenapa? Karena Matius 11:21 dikatakan begini, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tuhan bandingin gitu loh, ini udah lama bertobat dan berkabung. Ini kamu juga belum bertobat dan berkabung. Jadi ternyata si Filipus itu bukan dari tempat yang istilahnya itu suci, seperti Yerusalem gitu ya. Tapi dari tempat yang nggak benar gitu loh, yang jahat. Tapi justru dari tempat yang seperti itulah Tuhan memanggil Filipus. Dari tempat yang seperti itulah ternyata ada juga sisa-sisa orang-orang yang dipanggil Tuhan selain Filipus. Selain Filipus itu ada siapa tadi di situ dikatakan? Ada Andreas dan Petrus, Simon Petrus di dalamnya. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Ini sekali lagi menekankan kepada saya dan juga kepada kita semua bahwa Tuhan itu tidak melihat latar belakang kita. Dari manapun kita, asalnya dari mana, dari lingkungan yang bejat sekalipun. Ya, dari kota yang kelihatannya sangat tidak menarik, tidak suci, tapi Tuhan bisa panggil kita. Dan itu yang Tuhan lakukan buat Filipus. Dan itu sangat meneguhkan sekali buat kita. Kita nih di Bekasi ya, kota yang di pinggiran kata orang-orang. Orang-orang bilang kita ini planet. Betul ya? Ya. Tapi dari sinilah saya percaya. Ada banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Amin. Ya, jangan merasa kecil hati tinggal di kota Bekasi. Ya, karena dari kota inilah saya percaya akan bangkit generasi-generasi muda yang cinta Tuhan. Orang-orang muda, orang-orang dewasa yang percaya kepada Kristus. Dan mereka bisa membawa jiwa kepada Kristus juga. Luar biasa ya. Nah itu mengenai Filipus. Lalu ketika si Filipus ini dipanggil Tuhan, apa yang dilakukan oleh Filipus? Ya, ayat berikutnya kemudian dikatakan Filipus bertemu dengan Natanael. Dia gak tinggal diam. Dia gak diam aja gitu loh. Dia tahu dia bertemu dengan orang yang hebat. Pribadi yang luar biasa, Yesus namanya. Dia gak diem aja. Tapi dia tahu dia punya teman. Ya, dia punya sahabat. Yang kalau dia cerita pasti sahabat ini sangat tertarik sekali. Siapa namanya? Natanael. Oleh karena itulah Filipus memutuskan untuk menemui Natanael. Jadi saat itu dia gak langsung ikut sama Yesus. Ya, ini memang tidak diceritakan. Tapi dengan kata lain dari ayat ini ya dikatakan bahwa Filipus pergi dulu dong menemui si Natanael ini dong. Berarti kan dia kan tidak langsung ikut sama Tuhan. Mungkin 1 atau 2 hari kemudian dia baru ikut sama Yesus. Nah dia memutuskan langsung segera menemui Natanael ini. Dan dia bilang sama Natanael ini, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat. Dan oleh para nabi yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ini menarik sekali loh. Karena sebenarnya ya sebagian besar dari kita dan saya percaya gak ada di sini ya. Ketika kita menerima sesuatu yang besar dari Yesus kita kadang-kadang suka lupa. Ya, lupa sama teman kita. Lupa sama sahabat kita. Lupa sama saudara kita. Lupa sama orang tua kita. Sehingga kita tidak mewartakan kabar baik ini kepada orang-orang yang terdekat dengan kita.
Kita egois. Makanya saya selalu bilang, ini namanya gereja kabar baik. Tapi kalau kita tidak mewartakan kabar baik, kita sama aja seperti orang-orang yang egois. Mementingkan diri sendiri. Yang penting saya udah masuk surga. Lu mah bodoh amat. Itu kan, ya itu urusan sendiri. Kenapa lu kagak bertobat? Enggak begitu. Ya, Filipus ini salah satu contoh yang sangat real sekali. Bagaimana dia mengerti bahwa dia harus mewartakan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ini akan memicu kita untuk melakukan hal yang sama. Tema besar kita tahun ini masih The Great Commission. Benar ya? Oh, Be the Light ya. Oh, itu jawabannya kemarin ya. Yesaya 60 ya, jadilah terang. Nah, yang kemarin itu kita punya satu tema besar bagaimana kita mau mewartakan kabar baik ini kepada orang-orang sekitar kita. Makanya kita punya VIP list. Kita punya orang-orang yang kita doakan. Betul ya? Bapak dan Ibu, saudara-saudari, masih doakan mereka? Masih ya. Karena itu yang bisa kita lakukan. Jangan lupa ketika kita menerima keselamatan, jangan egois. Jangan mentang-mentang saya udah aman. Saya udah di zona yang nyaman, saya udah pasti masuk surga. Udah itu jadi bagian saya. Enggak. Tuhan mau kita kerjakan keselamatan itu. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu selain kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita juga harus mewartakan kabar baik itu kepada orang-orang sekitar kita. Jelas Bapak Ibu, saudara-saudari ya. Saya bedah satu-satu ya, karena saya ini adalah seorang pengajar. Ya. Oke, sekarang ayat berikutnya, ayat 29. 28. Tadi ayat berapa ya? 48 ya. Oke, lalu Nathanael bilang begini, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kenapa Nathanael meragukan Yesus? Nah, ini saya perlu jelaskan. Karena Nathanael ini adalah seorang yang sangat taat. Seorang yang nanti di ayat berikutnya dikatakan dia adalah seorang Israel yang sejati. Ya, dia seorang pencinta Taurat Tuhan. Dan dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Alkitab mengatakan dalam kitab-kitab nubuatan bahwa Mesias itu lahir di Betlehem. Dan biasanya ya orang disebut dari kota kelahirannya, bukan kota dibesarkannya. Kenapa Yesus disebut dari kota Nazaret? Karena Yesus dibesarkan di kota Nazaret. Makanya Yesus suka disebut Yesus dari Nazaret. Sebenarnya oke. Ya. Tapi sebenarnya Yesus itu lahir dari mana? Dari Betlehem. Jadi Nathanael sangat mengerti apa kata firman Tuhan. Ya, saya pernah cerita mengenai Maria Magdalena waktu itu ya. Kenapa Maria disebut Maria Magdala? Karena dia berasal dari kota Magdala. Dan itu adalah hal yang sangat umum sekali di Alkitab. Jadi nama orang lalu dikaitkan dengan nama kota kelahirannya. Jadi Nathanael tidak tahu bahwa Yesus itu lahir dari kota Betlehem. Karena orang menyebut dia Yesus dari kota Nazaret. Karena Nathanael ini sangat mengerti firman Tuhan, maka dia menyaksikan, dia bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Bukannya dia tidak percaya dengan Nazaret, tapi karena dia tahu firman Tuhan bahwa Mesias itu dari Betlehem, bukan dari Nazaret. Gitu. Nah, terus yang menarik di ayat 47 dikatakan, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Nah, biasanya kalau kita udah cerita gitu ya tentang sesuatu ya mengenai Yesus terus dia nggak percaya, biasanya kita ngomong apa? Ya udahlah kalau lu kagak percaya, gitu kan? Kalau nggak percaya di sana lihat sana tuh betul tuh sana di gereja kabar baik tuh, bener tuh di sana ada ibadah jam 9 pagi, gitu kan? Nah, Filipus itu nggak bilang
Udah sana kamu pergi dan lihat di sana. Dia nggak bilang begitu loh sama Nathanael. Tapi dia bilang sama Nathanael itu, mari lihatlah. Bukan pergi di sana lihat, kalau kagak percaya di situ ada Yesus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dia bilang mari lihatlah, artinya dia mengajak, menemani. Ada amin? Sekarang coba pikirkan baik-baik. Berapa orang yang sudah kita ajak untuk hadir bersama-sama di ibadah kita di family community ini? Berapa banyak ya rekan-rekan, saudara, sahabat-sahabat kita yang kita temani pada saat ibadah? Ini menjadi satu refleksi buat kita sendiri. Karena Filipus itu tidak hanya mewartakan kabar baik, tapi dia mengajak dan menemani untuk ketemu sama Yesus. Itu luar biasa banget loh. Kemarin saya, karena kemarin saya ada di Serpong, saya memutuskan untuk saya beribadah di sebuah gereja gitu ya. Nah saya bingung tuh, waktu itu saya turun, saya bingung pintu masuknya di mana. Lalu ada seorang suami istri di parkiran, dia bilang, ibu mau ke gereja? Saya bilang iya. Dari mana pintu masuknya ya bu? Dia nggak bilang itu di situ pintu masuknya, enggak loh. Dia bilang gini, yuk sama saya, gitu ya. Udah masuk ya, karena itu ada sekolah juga, masuk lewat lorong-lorong sekolah. Lalu kemudian saya udah sampai di atas, terus dia, ayo bu, dia duduk, kan dia berdiri di depan ya. Ayo kita duduk di depan gitu ya. Terus saya bilang, enggak, saya di belakang aja. Nah, saya duduk di belakang. Saya pikir dia bakal duduk depan kan? Bakal tinggalin saya. Ternyata enggak loh. Dia temenin saya. Dia bilang, enggak, saya di sini temenin ibu. Enggak, saya bilang enggak apa-apa. Ibu duduk depan sama suami ibu. Saya di sini aja. Gitu kan ya. Enggak bu, saya temenin ibu. Karena dia bersikeras menemani saya. Ya udah, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi saya duduk ditemani sama ibu itu. Sampai dengan selesai. Selesai pun dia masih ngajak saya ngobrol. Saya bilang maaf saya tidak bisa lama-lama. Karena saya lagi bertugas sebagai oma di sini. Jadi ada cucu saya menunggu di rumah. Jadi saya harus segera pergi. Nah sebelum pergi dia bilang saya minta nomor telepon ibu. Nanti kalau ada ibadah minggu depan saya akan ingatkan kembali. Ya jam-jam ibadahnya supaya ibu bisa pilih mau ibadah yang mana. Wow luar biasa. Luar biasa ya. Ketika saya mempersiapkan firman ini kan Bapak Ibu tinggal mendengarkan ya. Udah saya kunyah dulu loh. Ya, ibu-ibu bapak-bapak tinggal telan nih apa yang sudah saya persiapkan ya. Karena nggak mudah loh bicara di depan ini, bukan cuma cuap-cuap doang. Tapi kita harus merenungkan ya, kita betul-betul harus belajar untuk apa refleksinya yang dapat saya bagikan buat kita semua. Nah Filipus ini menjadi satu bukti yang sangat nyata. Bagaimana dia mewartakan kabar baik, enggak stop sampai mewartakan doang, tapi dia juga melakukannya, menemani sampai memastikan sahabatnya ini juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Wah itu keren banget ya. Gimana Bapak Ibu saudara-saudari? Luar biasa ya Filipus ini ya. Kita mau seperti dia? Kalau setiap minggu kita berdoa, Tuhan setidak-tidaknya 1 bulan saya bisa bawa 1 jiwa ke sini. Saya percaya tempat ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, saya percaya tempat ini gak akan mungkin lagi 1 kali ibadah umumnya. Ya, bisa 3 kali, bahkan bisa 4 kali. Karena banyak orang-orang seperti Filipus yang bergerak untuk membawa jiwa buat Tuhan. Mereka tidak hanya mewartakan kabar baik, tapi mereka juga bilang, mari lihatlah, ayo ikut saya temenin ibadah. Sampai kamu bisa mengerti dan memahami Yesus dalam hidup kamu. Itu keren banget. Nah itu Filipus. Nah sekarang bagaimana reaksi Nathanael? Ya kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Lalu Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Wah keren ya. Keren loh. Karena ini jarang sekali Yesus itu memuji seseorang. Mungkin saya belum cek ya.
Berapa kali Yesus memuji seseorang, tapi saya percaya ketika Yesus bisa melontarkan hal itu, bisa memuji seseorang, ya berarti Yesus tahu bagaimana kualitas kerohanian dari orang tersebut. Ya, ada banyak orang Kristen, masih ada banyak orang Israel, tapi tidak bisa disebut sebagai Israel sejati, karena kehidupan mereka mungkin seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Gitu, mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, tapi tidak bisa mempraktekannya. Jadi cuman tahu kebenaran, tapi prakteknya nggak bisa. Nah, si Nathanael ini adalah orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, tapi dia juga mempraktekannya. Sehingga Yesus ketika ketemu sama Nathanael, dia bisa bilang, lihatlah, dia memuji loh. Dan saya nggak tahu di situ ada siapa aja. Karena Yesus selama hidupnya tidak pernah sendiri. Ya kan? Dimanapun dia pergi dia akan diikuti oleh orang banyak. Setidak-tidaknya murid-muridnya ada di sekitarnya. Dia bisa klaim, dia bisa puji, dia bisa bilang kalau Nathanael ini adalah orang Israel sejati. Dan dia betul-betul pure, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan yang hebat si Nathanael bilang begini, bagaimana engkau mengenal aku? Dia syok loh. Ya, nah kalau saya memperbandingkan begini ya, ada orang gitu ya dipuji, wah ibu hebat ya, luar biasa, masakan ibu luar biasa. Biasanya ibu itu ngomong apa? Iya dong, kan saya latihan setiap hari, kan saya udah kursus masak, saya kan udah menghabiskan uang banyak, saya kursus masak dengan master chef loh, gitu ya. Biasanya ya, kalau ada orang puji, biasanya kita apa tuh? Istilahnya tuh kita, iya loh, emang saya seperti itu. Wah, ibu pembicara hebat ya. Iya dong. Saya kan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Iya, betul sekali Bu. Sombongnya langsung keluar, gitu ya. Walaupun mungkin nggak diucapkan, tapi pasti hatinya itu ngomong. Iya dong, gak salah dong saya dibilang seperti itu. Kan memang saya ini orangnya rajin berdoa. Saya kan orangnya rajin ibadah, ya kan? Sombongnya langsung keluar, egonya langsung keluar. Ya, tapi Nathanael tidak menunjukkan seperti itu karena Alkitab tidak mencatat. Justru Nathanael ini syok waktu dengar Yesus itu tahu tentang dirinya, bahwa dia adalah seorang Israel yang sejati. Maka dia langsung ngomong, bagaimana? Mana tadi itu ayatnya tuh ya, bagaimana engkau mengenal aku? Ya, bagaimana seorang Yesus yang dia tidak tahu siapa dia? Kok dia bisa tahu bahwa dia adalah seorang Israel yang sejati? Nah harusnya begitu kan? Berarti ada apa? Bapak Ibu Saudari, ada kerendahan hati. Ini menjadi sesuatu poin yang sangat penting banget buat kita Bapak Ibu kalau ikut Yesus. Jangan sombong dengan karuniamu. Jangan sombong dengan talentamu. Jangan sombong dengan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sombong berapa lama engkau sudah beribadah. Jangan sombong kalau engkau adalah jemaat senior. Yang lain jemaat junior. Saya udah lama di sini. Ibu gak tahu apa-apa. Coba tepuk bahu kanan kiri, jangan sombong. Ya. Jangan sombong. Jangan merasa paling berjasa. Wah, perpuluhan saya paling besar loh di Kabar Baik. Kalau saya gak kasih perpuluhan, tuh gimana tuh nanti tuh Bapak Gembala tuh bisa bayar nanti PK. Jangan sombong. Ya. Melayani Tuhan itu harus rendah hati. Bahkan ketika kita dipercaya hal yang kecil pun, ya kok saya cuma jadi penerima jemaat. Saya ini kan kalau di sekolah, kalau saya di kantor ini kan saya bos. Saya manajer. Kok saya cuma penerima jemaat? Jangan sombong. Ya, belajar tetap rendah hati, karena itu kunci sukses kita untuk bisa melihat hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kalau kita sombong kita gak bisa.
Nah makanya sebelum masuk tema itu saya mau bedah dulu nih satu-satu. Supaya kita ngerti kenapa Tuhan bisa bilang Nathanael itu akan melihat hal-hal yang besar. Karena dia memiliki kerendahan hati. Amin. Ya. Lalu kemudian Tuhan bilang begini. Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus padanya. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, apa maksudnya Yesus nih ngomong seperti ini? Jadi ternyata Filipus itu, Nathanael itu punya kebun ara. Dan dia itu suka duduk di bawah pohon ara. Duduk di bawah pohon ara itu menandakan ya, kalau kebun itu kan luas, hening, gak ada orang, gak kayak di pasar, gak kayak di mall, gak kayak di bait Allah, betul ya? Jadi duduk di bawah pohon ara itu mau menandakan si Nathanael ini suka keheningan dan ketenangan. Di dalam rohnya dia sangat senang berdoa. Dia sangat senang menelaah firman Tuhan. Dia sangat senang bersekutu di dalam Tuhan. Di bawah pohon ara. Makanya kenapa Tuhan tuh ada ngomong loh kepada orang Farisi. Kalau berdoa itu masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Ya, terus apa? Berdoa. Jangan di mana? Di pasar teriak-teriak, ya, mengucapkan doa. Jangan seperti itu. Karena itulah Tuhan bisa bilang inilah seorang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Artinya Yesus tahu banget kualitas kerohanian dari seorang Nathanael. Dia tidak hanya rendah hati, tapi dia lebih memilih bersekutu di dalam Tuhan dengan cara di dalam keheningan, duduk di bawah pohon ara. Dia gak mau tunjukkan kepada orang-orang ya betapa dia itu adalah seorang Israel yang sejati, yang mengerti Taurat, yang hafal mungkin Taurat firman Tuhan siang dan malam gitu ya. Dia gak seperti itu. Karena itulah dia disebut sebagai orang Israel sejati. Bagaimana dengan kita? Balik lagi kita refleksi, ini setiap ayat ini baik banget loh yang ngomong sama kita loh. Bener gak? Kalau kita baca firman Tuhan tuh setiap ayat itu pasti kena ke kita. Gimana dengan kita? Boro-boro kita berdoa. Berdoa kalau makan doang. Ya, berdoa kalau mau tidur doang. Terus baca Alkitab kalau di gereja. Kalau gak di gereja gak baca Alkitab. Apalagi sekarang udah gampang. Semua ada di layar. Jadi gak bawa Alkitab pun gak apa-apa. Gitu kan. Ya saya tidak menyalahkan untuk kita membaca Alkitab dari manapun. Karena saya juga baca Alkitab juga dari handphone. Tapi jadikanlah ini kesukaan buat kita seperti Nathanael. Sehingga yang memuji dia ya itu bukan lagi orang-orang sekitarnya. Tapi Allah sendiri ya. Amin. Nih saya bacakan ya Roma 2:29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dan itu yang menyukakan kita. Pujian dari Allah, bukan dari manusia. Kita gak butuh pujian manusia. Karena pasti ada motivasi di baliknya. Biasanya kalau orang muji kita, itu pasti ada maunya di belakangnya. Ya mungkin loh, ini cuma prasangka saya aja ya. Tapi gak semua seperti itu. Ya. Dan kita sebagai orang Kristen, kita perlu pujian dari Allah. Bagaimana kita bisa duduk diam di bawah pohon ara. Artinya kita lakukan keheningan itu di rumah kita masing-masing. Ya baca firman Tuhan, berdoa. Sehingga apa dikatakan di sini berikutnya? Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal
yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau kita mau lihat hal-hal yang lebih besar daripada sekedar pujian itu, ya. Yang pertama tadi harus belajar rendah hati. Yang kedua harus duduk hening di bawah pohon ara. Pohon ara ini klise ya. Bukan berarti setelah ini Bapak Ibu beli pohon ara, enggak ya. Tapi coba duduk diam di bawah keheningan hati, kita coba deh banyak belajar firman Tuhan. Banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Kemarin dalam sebuah komunitas modul 2 ya. Jadi kita ada komunitas setiap hari Sabtu kedua di sini untuk orang tua murid. Orang tua murid bertanya begini sama saya, ya, gimana caranya supaya luka di hati itu bisa segera sembuh? Saya bilang begini sama dia, ya, karena dia bilang orang yang melukai hatinya itu masalahnya ada di dekat dia setiap hari gitu. Jadi gimana caranya supaya lukanya udah mau sembuh, tapi orang itu ngelukai lagi gitu kan? Terus mau sembuh lagi luka lagi, jadi gak sembuh-sembuh nih lukanya nih mem, dia bilang gitu kan. Gimana caranya? Saya bilang minum obat. Ya, obatnya apa? Firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau minum obat sekali gak sembuh, minum obatnya 2 kali sehari. 2 kali sehari gak sembuh, minum obatnya 3 kali sehari. Terus kalau udah minum 3 kali sehari gimana mem, masih luka juga? Minumlah 4 jam sehari. 4 jam sekali, kan masih diperbolehkan kan? Ya, sampai tidak melebihi. Tapi Alkitab itu, saya bilang itu ya, mau minum obatnya itu setiap jam, itu tidak akan buat kita menjadi mabuk. Ya, karena justru Alkitab itu menguatkan hidup kita. Semakin banyak kita mengkonsumsi obat yaitu firman Allah, semakin sembuhlah hati kita di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Nathanael. Dia tidak perlu ngomong-ngomong ke orang luar bahwa dia adalah orang Israel sejati. Tapi dia cukup duduk di bawah pohon ara dan merenungkan firman Tuhan. Dia cukup duduk di bawah pohon ara dan bersekutu dengan Tuhan. Itu yang dilakukan. Itu yang membuat dia menjadi seorang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di hatinya. Tidak ada kebohongan. Tapi Tuhan melihat dia punya hati yang pure. Hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dan ini yang membuat dia bisa menerima hal-hal yang besar di hadapan Tuhan. Nah, seperti yang kita alami di kabar baik ini. Saya melihat bagaimana hal-hal besar itu Tuhan nyatakan buat hidup kita. Betul ya? Sebentar lagi tahun ajaran baru. Ada banyak hal yang belum beres ya. Tapi saya percaya ya, saya percaya di dalam penyertaan dan tangan Tuhan. Tuhan pasti kerjakan hal-hal besar buat kita. Sama seperti yang saya dengar dari bayi Lorin ya kemarin, mohon maaf saya izin menceritakan bagaimana seorang bayi usia 8 bulan ya. Sekarang ya, dia berjuang untuk dia bisa operasi jantungnya. Itu bukan hal yang mudah loh. Dokter bilang operasi itu minimal bisa 5 jam. Tapi kemarin karena doa kedua orang tuanya, doa omanya, doa om dan tantenya, bahkan doa kita setiap minggu di sini, betul? Ya, maka Tuhan kerjakan hal-hal yang besar atas hidup bayi Lorin ini. Operasi cuma 3 jam dan itu selesai. Dan yang tadinya rencana akan dioperasi 2 kali karena ada katup yang terbalik, ya itu ternyata dan dikerjakan juga pada saat itu. Jadi nanti usia 1-2 tahun gak perlu operasi lagi. Itu tuh luar biasa loh. Amin. Bagaimana bayi Lorin itu bisa menerima mujizat yang besar. Saya percaya karena ada orang tua, ada keluarga, ada oma, ada tante, ada om, ada jemaat ya yang bersepakat berdoa bersama-sama supaya bisa melihat greater things, melihat perkara besar yang Tuhan kerjakan. Amin. Kalau saya mau cerita satu-satu, bagaimana mujizat Tuhan bekerja atas kesehatan kita ya. Bagaimana Tuhan bekerja atas kesehatan Bu Eli dan semua yang ada yang sakit, terutama juga Oma Rosida. Ntar gak selesai firman Tuhan. Ya, bisa sampai sore kita di sini. Ya, karena banyak hal besar yang Tuhan kerjakan untuk jemaat di kabar baik ini. Amin. Kuncinya cuma 2, rendah hati dan duduk di bawah pohon ara tanda petik.
Itu doang kuncinya. Bagaimana kita banyak bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan kerjakan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Itu Tuhan kerjakan buat kita. Ada begitu banyak hal ya, terutama dalam pelayanan kabar baik dan sekolah kabar baik ini, itu Tuhan kerjakan tuh luar biasa. Ya. Bahkan kemarin ya saya tuh masih terkagum-kagum bagaimana cara Tuhan untuk acara charity kemarin. Dalam persiapan 6 bulan itu Tuhan kerjakan sukses loh. Itu luar biasa ya. Padahal begitu banyak orang yang menghujat. Begitu banyak orang yang tidak percaya ya, yang menyaksikan. Tapi ternyata Tuhan punya mujizatnya itu luar biasa ketika kita bersehati bersama, bersekutu bersama. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Demikian juga untuk kehidupan kita secara pribadi. Tuhan pasti kerjakan yang luar biasa. Nah, saya mau tutup dengan sebuah kisah Dr. Lin ya. Jadi Dr. Lin ini adalah seorang dokter di awal abad ke-19. Dia adalah seorang dokter Taiwan, yang dokter pertama yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi suatu hari ada seorang anak datang ketika Dr. Lin ini sedang praktek, dan dia bilang mamanya itu kena malaria ya. Anak ini berjalan kurang lebih sekitar 2 jam untuk sampai ke tempat praktek Dr. Lin ini bekerja. Jadi Dr. Lin ini bekerja bersama dengan Dr. Maxwell ya, kalau nggak salah namanya ya, Maxwell ya, John Maxwell ya, dengan Dr. Maxwell. Jadi Dr. Maxwell inilah yang membawa Dr. John ini ketemu dengan Yesus. Nah, anak ini datang jauh-jauh untuk minta obat malaria buat anaknya, karena saat itu daerah itu memang terkena atau terjangkit malaria, dan orang yang tidak diobati itu biasanya akan segera meninggal ya. Nah, lalu Dr. Lin itu memberikan obat itu kepada si botol obat itu kepada anak itu, dan anak itu segera pergi ya ke rumah. Nah, waktu mereka lagi beres-beres karena itu sudah sore gitu ya. Mereka lagi beres-beres, tiba-tiba susternya terkejut. Dia bilang begini, "Dokter, ya, obat malarianya masih ada di sini. Sedangkan obat untuk disinfektan ya, yang biasa untuk membersihkan kamar operasi itu tidak ada di sini." Wow, betul, ketuker ya. Dengan kata lain, Dr. Lin ini sudah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Kalau ibu itu minum botol yang isinya obat disinfektan itu, maka dia akan mati. Karena ususnya pasti akan terbakar. Karena itu untuk membunuh kuman-kuman, dan itu sangat keras sekali. Karena bisa dipakai untuk ruangan operasi, membersihkan kamar operasi. Waduh, Dr. Lin begitu cemas, dan dia lihat udah jam 6 sore. Dan sebentar lagi anak itu akan segera tiba di rumahnya. Karena perjalanan dari rumah anak itu ke klinik Dr. Lin itu adalah 2 jam. Dan sekarang udah hampir sampai 2 jam. Dalam kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Karena dia tahu dia melakukan sesuatu yang kesalahan yang besar. Dia bilang sama Dr. Maxwell, "Dokter, aku sudah melakukan sebuah kesalahan besar. Aku salah memberikan obat kepada pasienku." Wah, Dr. Maxwell juga terkejut, dan dia bilang, "Mulai saat ini obat-obat keras tidak boleh ada di meja. Dan sekarang kumpulkan semua perawat." Ya, lalu mereka berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Dr. Maxwell bilang, "Kita berdoa, kita minta mujizat Tuhan terjadi." Lalu mereka berdoa bersama-sama. Dr. Lin berdoa, dia bilang dia minta ampun karena dia sudah melakukan sebuah kesalahan besar dengan salah memberikan obat. Lalu dia bilang, "Tuhan tolong ya, supaya obat itu jangan diminum dulu malam ini." Ya, karena mereka juga tidak tahu di mana rumah orang anak ini. Kalau mereka tahu mereka bisa nyusul. Tapi kalau nyusul pun juga udah pasti gak keburu gitu kan. Jadi mereka hanya bisa berdoa bagaimana cara Tuhan supaya obat itu tidak diminum oleh ibu dari anak ini. Ya, setelah mereka selesai berdoa, lalu pagi-pagi subuh pagi, Dr. Lin tidak bisa tidur karena dia takut, dia khawatir, dia bingung, tapi dia juga punya iman yang besar bahwa Yesus pasti bekerja. Ya, lalu pagi-pagi subuh dia mendengar sebuah ketukan dan dia melihat anak gadis itu. Anak gadis itu berdiri ketakutan,
Ya, sama dokter Lin juga ketakutan ya. Dokter Maxwell juga ketakutan menunggu apa yang akan diucapkan oleh gadis itu. Dan dengan terbata-bata dia bilang begini, dokter, aku minta maaf. Kemarin waktu aku pulang, aku sangat bersemangat. Sehingga ketika mau tiba di rumah, aku jatuh dan botolnya pecah. Wow, luar biasa gitu ya. Luar biasa. Lalu dokter Lin tanya, jam berapa itu? Ya, terus dia sampaikan kurang lebih sebelum maghrib. Dan dokter Lin ingat, saat itulah mereka sedang berdoa kepada Tuhan. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, anak itu gak tahu kalau botol yang dia bawa itu adalah racun. Karena dia kan gak bisa baca tulisan di botol itu. Ya, nah yang dia tahu adalah dia harus bawa botol itu kepada anaknya. Nah, tapi di sisi lain ya, dokter ini ya sudah melakukan sebuah kesalahan. Tapi dia punya iman yang kuat. Ya, terutama dokter Maxwell bahwa Tuhan bisa kerjakan hal yang besar ketika mereka bersekutu bersama-sama dalam Tuhan. Mungkin beberapa orang bilang, itu kan cuma sebuah kebetulan gitu kan ya. Tapi dalam Tuhan, ya, orang-orang Kristen percaya bahwa saat itu Tuhan sedang bekerja. Amin. Ya, melakukan sebuah hal yang sangat besar untuk menyelamatkan ibu dari anak itu dan untuk menunjukkan kuasa mujizatnya kepada si dokter Lin ini, orang yang baru percaya kepada Yesus. Nah, ini akan menjadi sebuah kesaksian yang menguatkan buat kita. Kita bisa bersama-sama bersekutu, kita bisa sama-sama duduk diam di bawah pohon ara, banyak hening dalam Tuhan, banyak berdiam dalam Tuhan. Ya, supaya Tuhan bisa menyatakan hal-hal yang besar atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kita angkat pujian yang tadi. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan aku percaya, percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan sekali lagi, aku percaya. Yes, benar Tuhan, kami percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh kami percaya Tuhan, firman Tuhan ya dan amin, tidak akan pernah berubah dalam setiap bagian kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus memulihkan, Engkau Tuhan yang terus menyembuhkan, Engkau Tuhan yang terus berkarya menyertai, bahkan memimpin seluruh kehidupan kami. Apa yang sedang kami alami hari-hari ini, kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan,
Engkau yang memimpin setiap bagian hidup kami. Maka Engkau juga yang akan mempertunjukkan hal-hal yang besar yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mulai hari ini kami mau intim, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami mau hidup bersekutu dengan Tuhan. Sehingga dengan sangat mudah Tuhan akan nyatakan hal-hal yang besar itu kepada setiap kami. Perlengkapi kami Tuhan, perbaharui hidup kami. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga mau melakukan setiap bagian kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hamba serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan kami Tuhan yang besar. Tuhan kami Tuhan yang ajaib. Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri dalam doa, kami mengucapkan selamat berulang tahun untuk Bapak Mulyan yang hari ini berulang tahun. Kemudian kembali lagi minggu depan kita ada ibadah jam 9 pagi di tempat ini. Kita juga ada doa pagi setiap pagi pada pukul jam 5 sampai jam 6 di tempat masing-masing. Kemudian menara doa jam 6 sampai jam 7 malam selama 1 jam di tempat masing-masing juga. Dan di hari Sabtu kita ada doa malam jam 7 malam. Ibadah anak sedianya dilakukan setiap hari Sabtu jam 4 sore dan hari Minggu jam 9 pagi. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Setelah ibadah, Bapak Ibu Saudari dapat memberikan persembahan di kotak yang sudah disediakan. Dapat juga mentransfer ke rekening atas nama GBI Kabar Baik. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengambil komitmen GET 2020, yaitu komitmen setiap bulan untuk pembangunan rumah Tuhan, dapat mentransfer ke rekening atas nama Deborah Asima. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita mau tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kami ada untuk menjadi pewarta kabar baik. Karena itu juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami mau lepaskan kuasa berkat-Mu, kasih karunia-Mu tercurah, Engkau curahkan atas Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus juga pakai Bapak Presiden Joko Widodo dan segenap staf yang ada untuk Kau jadikan alat untuk Kau berkati Indonesia Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Yesus, Engkau juga terus melakukan percepatan atas renovasi Ruko Kabar Baik. Dan kami percaya dalam hari-hari ke depan kami akan melihat penyelesaian renovasi bisa well done Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus kami berdoa, biar segala sesuatunya boleh berjalan dan akhirnya bahkan minggu depan kami juga boleh kembali beribadah di tempat ini. Dan kalau kami lihat ada perluasan dari ruangan ibadah raya minggu depan, seperti firman hari ini, kami bukan hanya jadi pewarta, tapi juga kami mengajak orang untuk boleh hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Sehingga tidak ada bangku, kursi yang kosong. Kami percaya kalaupun saat ini mungkin di dekat kami ada kursi yang kosong, saat-saat ke depan Engkau taruh di hati kami, siapalah yang kami harus sampaikan dan kami ajak untuk boleh hadir dan mengisi kursi yang kosong itu. Tuhan, kami bersyukur untuk mujizat yang dahsyat yang Kau kerjakan pada Lorin Tuhan. Luar biasa. Kami ingat sesaat sebelum masuk ke ruangan operasi, iman yang besar hadir bagi Siska dan Jarod, orang tua dari Lorin. Dan itu mewakili untuk iman dari Lorin itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin percaya mujizat yang sama juga ada pada setiap kami. Karena Engkau adalah Allah sang pembuat mujizat yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin percaya setiap kami
Semua yang bertalian darah dengan kami, keluarga besar kami, atas kami semua. Darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus rapat sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, kemenangan, kedahsyatan. Kasih karunia, belas kasihan atas kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Yesus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Kami, kalau sebentar kami juga akan membawa persembahan. Tuhan, terimalah ini sebagai bagian, salah satu dari ucapan syukur kami atas semua berkat, semua mujizat, semua kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Kiranya ini boleh menjadi sesuatu yang juga boleh berdampak bagi banyak jiwa-jiwa dalam pelayanan Kabar Baik ini. Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama juga adalah tangan jadi saluran berkat-Mu. Saudaraku yang ada di tempat ini secara on-site maupun secara online, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih. God bless you. Shalom.